Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faz fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan olehnya dalam penghambaan kita kepadanya, di mana masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki berbagai kesalahan-kesalahan kita, menambah amal-amal soleh kita, hingga kelak nanti Allah Subhanahu wa taala memisahkan jiwa kita dengan raga kita, yang itu berarti namanya adalah kematian. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat tersebut, karena jika kita tidak lagi diberikan kesempatan, maka tidak ada waktu lagi untuk kita memperbaiki diri kita. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah mudah-mudahan untuk kita semuanya umatnya yang ada di akhir zaman ini. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk ke satu bulan yang disucikan, salah satu bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram. Yang di dalam bulan Muharram ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian mensucikan bulan ini? Karena kemudian ada satu hubungannya dengan sebuah peristiwa yang begitu sangat besar. Peristiwa yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau tiba di kota Madinah. Yang ini digambarkan oleh Imam Muslim, dicatatkan hadisnya oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 1130. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang Yahudi melakukan puasa, melakukan saum pada bulan Muharram ini. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang Yahudi ini. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari apa? Hari yang kalian berpuasa ini adalah hari apa? Lalu kemudian orang-orang Yahudi menjawab, ini adalah hari yang sangat mulia. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Dan hari ini juga adalah Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lautan Merah. Maka untuk itu Musa berpuasa pada hari ini dalam rangka bersyukur. Maka kami pun ikut mengikuti beliau berpuasa pada hari ini. Mendengar jawaban dari orang-orang Yahudi tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami lebih berhak dan lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Lalu selepas itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk berpuasa pada hari tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu untuk kita ingat bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun,
Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat ke-5 dengan istilah yang spesifik. Dengan istilah yang sangat menarik, dengan istilah yang sangat unik. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan bahwa hari diselamatkannya Musa oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun disebutlah sebagai ayyamillah atau hari-hari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakirhum biayyamillah. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur." Kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan sesungguhnya kata Allah, kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkan kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Dan ingatkan mereka kepada hari-hari Allah. Ingatkan mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang-orang yang penyabar dan banyak bersyukur. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, para mufasir kemudian menafsirkan tentang ayat-ayat Allah itu, tentang hari-hari Allah itu. Menafsirkan bahwa yang disebut dengan hari-hari Allah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pelajaran besar untuk umat manusia. Sehingga pelajaran itu menjadi momentum untuk kita mengambil peringatan, mengambil hikmah, mengambil sebuah pelajaran yang sangat besar dari umat-umat terdahulu yang pernah diselamatkan oleh Allah, atau yang pernah mengalami sebuah peristiwa yang sangat besar yang tidak lazim, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Padahal ini ketika di bulan Muharram Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang ayyamillah, tentang hari-hari Allah, yaitu diselamatkannya Musa. Diselamatkannya Musa dan dihancurkannya Firaun. Yang kemudian kita akan memperingatinya, akan mengingatnya dengan kita melaksanakan saum di bulan ini. Ada peristiwa besar yang begitu harus kita jadikan sebuah pelajaran, yang kalau kita tadaburi paling tidak ada dua pelajaran besar dari hari-hari Allah di bulan Muharram ini. Yang pertama adalah pelajaran bahwa seluruh kesombongan akan berakhir tragis, akan berakhir hina, akan hancur sehancur-hancurnya. Seluruh kesombongan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayyamillah di bulan Muharram ini tentang satu sosok yang namanya Fir'aun. Kezaliman, kesombongan yang dilakukan Fir'aun, yang bahkan Fir'aun pernah berkata, "Anna rabbukumul a'la," bahwa sesungguhnya aku ini adalah yang mengatur, yang maha tinggi, yang sangat berkuasa di atas umat manusia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan sosok ini sebagai pelajaran di hari-hari Allah ini. Bahkan Fir'aun pernah melakukan sebuah pelecehan kepada Musa, melecehkan dengan memerintahkan Haman membangun sebuah bangunan tinggi untuk melihat Tuhannya Musa. Tapi kemudian kita pun bisa membaca. Kita pun bisa membaca di dalam ayat-ayat yang lanjutannya, ayat-ayat yang bercerita tentang Fir'aun, di mana kekuasaan Fir'aun ujungnya sangat tragis. Kerajaannya runtuh, kerajaannya hilang. Dia dikeluarkan dari kerajaannya dan dia wafat, dia mati dengan kondisi yang sangat hina. Wafat, mati ketika dia mengejar-ngejar anak angkatnya sendiri. Fir'aun mati tenggelam, yang jasadnya kemudian diabadikan untuk terus dikenang umat manusia, agar umat manusia mengambil sebuah pelajaran. Begitulah akhir dari sebuah kesombongan, begitulah akhir dari sebuah kezaliman. Kezaliman yang sepertinya tidak mampu teruntuhkan, kezaliman yang seolah-olah kemudian juga begitu sangat tinggi. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak, hari-hari Allah turun, hari-hari Allah diberikan kepada Fir'aun, maka hinalah Fir'aun. Peristiwa Fir'aun ini juga mengingatkan kita kepada kesombongan iblis laknatullah alaih. Karena iblis adalah makhluk pertama yang melakukan kesombongan. Di mana iblis dulu derajatnya adalah hampir sama dengan para malaikat. Iblis mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan sebuah penyakit yang bersemayam di dalam dirinya, yaitu kesombongan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala merubah derajatnya menjadi sehina-hinanya derajat. Merubah fisiknya menjadi seburuk-buruknya fisik. Dan kemudian juga manusia seluruh dunia, orang-orang yang beriman melaknatnya sepanjang masa. Maka inilah sebuah pelajaran kembali yang perlu untuk kita ambil di hari-hari Allah yang akan kita peringati di bulan Muharram ini. Yang kedua,
pelajaran besar dari hari-hari Allah di bulan Muharram, yaitu bahwa kesabaran dalam kebenaran akan berujung pada pertolongan Allah. Di sisi inilah kita bisa belajar dari Musa. Kesabaran Musa yang begitu sangat mengagumkan, menghadapi berbagai ujian. Mulai dari dihanyutkan di sungai Nil, memakan bara api, sampai dikejar-kejar Fir'aun. Kesabaran dan istiqomah dalam ketaatan. Yang ini menjadi satu kata kunci untuk kita semuanya. Kunci datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini pun tentu kalau kita bicara tentang pertolongan Allah, kita adalah orang-orang yang perlu mendapatkan pertolongan Allah. Kita adalah orang-orang yang juga sehari-hari kita, ketika kita menjalani kehidupan kita, bukanlah orang yang sepi dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah orang-orang yang tidak pernah diuji dengan berbagai kesulitan-kesulitan atau diuji dengan berbagai kemudahan-kemudahan. Maka kemudian kita memerlukan pertolongan Allah agar selamat dari berbagai ujian ini. Karena memang begitulah rumus yang dinamakan dengan rumus kematian dan rumus kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang namanya kematian, menjadikan yang namanya kehidupan sebagai ujian buat kita, ibtila buat kita. Maka kemudian kita harus selamat dari ujian ini. Dan untuk itu kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita bisa selamat dari itu semuanya, kita bisa mengambil pelajaran dari Musa. Yang pelajaran dari Musa tersebut dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-45. Yang barangkali ini pun menjadi sebuah pesan yang sangat penting buat kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin." Kata Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah sabar. Jadikan sabar. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bercermin dari Musa, sabar adalah satu jalan yang bisa kita renungkan dan bisa kita terus belajar di hari-hari Allah ini. Sabar yang diperlukan saat ini adalah sabar untuk tetap dalam kebenaran dan ketaatan, meskipun itu beresiko besar. Sabar untuk kita berada di dalam prinsip-prinsip kebenaran kita. Kita harus berani berkata pada diri kita dan berani berkata kepada lingkungan kita. Kita boleh kehilangan apapun, ditinggalkan siapapun, mengorbankan apapun, asal jangan pernah kehilangan Allah. Kita pun akan kokoh bersama dengan Allah. Tidak akan terpalingkan pada dunia. Tidak akan terpalingkan pada kemilau harta. Tidak akan terpalingkan orientasi kita pada pujian manusia. Dan juga tidak boleh kita kemudian juga berorientasi pada kedudukan-kedudukan kita di tengah-tengah umat manusia. Kita akan senantiasa ingat bahwa dunia itu tidak ada artinya. Dunia tidak ada artinya. Termasuk di dalamnya segala kesulitannya, segala ujiannya. Tidak ada artinya selama kita bersama dengan Allah. Selama kita bersabar bersama dengan Allah. Selama kita ada di jalan Allah. Inilah yang kita harus butuhkan. Inilah yang hari ini kita butuhkan. Kekokohan dalam sabar yang kemudian kita perlu memilikinya. Yang ini pun pernah dimiliki oleh para sahabat. Orang-orang yang pernah langsung dididik oleh Rasulullah SAW. Tercerminlah dari sebuah ayat kondisinya. Kita bisa membaca di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-173. Yang jika kita kombinasikan dengan pengetahuan sejarah kita, pengetahuan sirah kita, kita akan mengetahui bahwa ayat itu bercerita tentang sebuah kejadian yang begitu sangat luar biasa sekali. Peristiwa yang menggentarkan perasaan para sahabat, peristiwa yang tidak pernah tercatat sebelumnya di panggung sejarah umat manusia, terutama di panggung sejarah umat Islam. Tatkala Madinah dikepung, seluruh kekuatan bersatu untuk menghancurkan Madinah. Orang-orang musyrikin dari Mekah bersekutu dengan orang-orang Yahudi. Mereka juga bersekutu dengan orang-orang Arab Badui yang ada di luar kota Madinah. 5.000 orang paling tidak yang tercatat di dalam sejarah yang mengepung kota Madinah. Yang sementara penduduk Madinahnya tidak lebih dari 5.000 orang. Maka ini satu kondisi yang begitu sangat mencekam. Lalu datanglah orang-orang yang digambarkan di dalam ayat ini
mereka datang kepada Madinah, kepada orang-orang di Madinah yang notabene di dalamnya adalah para sahabat. Mereka mengatakan bahwa takutlah kalian, Madinah akan dihancurkan. Takutlah kalian bahwa kalian akan dihancurkan. Takutlah kalian bahwa kalian akan dimusnahkan oleh orang-orang yang sedang mengepung kota Madinah tersebut. Tapi kemudian kekokohan itu tergambarkan di dalam surat Ali Imran ayat ke-173 ini. Alladzina qala lahumun nas inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yaitu ketika ada orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, datanglah kepada mereka orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu, karena itu takutlah kepada mereka. Tapi apa yang terasakan oleh para sahabat? Mereka ketika mendengarkan perkataan itu, maka bertambahlah keimanan mereka. Dan mereka kemudian menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah lah sebaik-baiknya pelindung dan pembela. Semoga kita bisa bersabar dan kokoh dalam ketaatan seperti mereka generasi unggul terdahulu. Semoga kita tidak terjebak hanya kepada ritual, pada sebuah hal simbolis, tapi kemudian kita mengambil makna dari hari-hari Allah yang sebentar lagi kita akan lalui bersama-sama. Barakallahu li wa lakum.